Halo sahabat, welcome to Papa Dims Channel. Pada segmen Papa Podcast ngobrol suka-suka bareng Bunda Eli. Oke Bunda, tren tanaman hias semenjak pandemi ya, itu kembali bergejolak tuh. Naik pokoknya. Dan harganya juga yang tadinya cuma goceng 50.000, dari yang 50.000 bisa sampai 500.000. Bukan main, luar biasa pokoknya ya. Nah, kalau menurut Bunda ya, tren tanaman hias ini sebenarnya ada manfaatnya nggak sih? Manfaat dari segi memelihara tanaman hias ini? Ada dong pastinya. Ada ya, pastinya. Di antaranya apa sih sebenarnya? Yang paling yang paling bermanfaat bukan cuma buat kita sebagai pemilik atau yang merawat tanaman hias ini sendiri, tapi untuk orang lain juga gitu. Jadi dari tanaman hias sendiri atau tanaman lain kan itu sebenarnya kan manfaatnya itu kita membantu menghasilkan oksigen ya sehingga dapat mencegah terjadinya global warming atau pemanasan global yang bikin bumi ini semakin panas gitu. Salah satunya itu sih, dan pasti teman-teman atau sahabat-sahabat Papa Dims di luar sana juga pasti udah tahu manfaatnya. Salah satunya itu. Nah itu dia, itu manfaatnya tuh berguna banget bagi halayak banyak ya. Apalagi gini Bun, misalkan ya, ini pengalaman pribadi Papa Dims ya. Kalau misalkan lagi pulang kerja macet, capek, itu kalau udah nyampe di rumah dan ngeliat sih, ini tanaman-tanaman yang cantik-cantik ini itu adem. Hilangnya, capeknya hilang. Capeknya hilang. Enggak sih sebenarnya. Tapi dia bisa memanjakan mata gitu. Ya, betul, membantu bikin mood itu ada lagi. Kalau aku sendiri kan kalau untuk merawat memang kurang paham ya. Karena yang merawat Papa Dims gitu. Cuma kalau misalkan aku sebatas suka ya dibilang suka ya suka gitu. Kayak ini kan lucu gitu ya. Lucu banget. Ada yang pink terus ada yang hijau. Oh ya sahabat, ini namanya Philodendron pink congo atau kongo ya. Kalau misalkan ngeliat tuh suka gitu. Cuma kalau misalkan untuk merawat kayaknya kurang paham gitu. Jadi sukanya menikmatinya aja. Oke, nggak masalah Bunda. Kalau kurang paham atau sahabat pengen belajar cara menanam tanaman hias ini, cara memeliharanya, nah Papa Dims udah bikin nih videonya. Di sini nih di linknya. Oh ya, bisa dilihat berarti ya. Banyak banget di situ, mulai dari aglonema, ya ada Syngonium, Rhaphidophora tetrasperma, ada banyak. Sahabat bisa lihat di situ. Emang selama ini sejauh ini nih koleksinya tanaman hiasnya Papa Dims udah ada berapa jenis? Wah, kalau dari jenis mulai dari yang ini dulu. Ini dari genus Philodendron. Nah, kalau yang ini yang tadi pink congo, dan yang ini jenisnya apa? Pink congo. Nah, ini Philodendron. Oh, sama ya. Ini Philodendron semua yang ada di sini Bunda. Kalau familinya Araceae. Araceae atau talas-talasan ya. Dan kalau yang ini Philodendron burlemax, tapi ini yang variegata. Tuh. Cakep ya. Iya, cakep dilihat gitu kan. Ya. Seneng gitu ya melihatnya. Cantik ya, apalagi ini ada yang setengah kuning, setengah hijau, atau orang biasanya nyebutnya ini albo setengah-setengah lah. Ada yang bilang juga half moon. Nah, seperti itu Bunda. Selain Philodendron, koleksi Papa Dims ada apa? Ada beberapa, diantaranya anthuriumnya yang kalong, atau yang kuping gajahnya agak panjang. Nah ini seperti ini gambarnya. Oke. Dan terus ada banyak lagi, ada sirih gading itu yang gampang banget ngerawatnya. Nah kalau buat para pemula cocok banget sirih gading itu. Dan dia itu juga ini nggak cepat mati. Nggak cepat mati. Sirih gading terkenal bandel Bunda, kuat ya, kekurangan air masih oke. Kita lupa nih nyiram seminggu masih oke, asal jangan sebulan aja ya. Keterlaluan gitu. Sirih juga cakep-cakep walaupun dia harganya terjangkau. Itu coraknya tuh macem-macem. Banyak ya jenisnya ya. Banyak, contohnya kayak gini Bunda. Nah ini ada sirih
silver, nah ada sirih gading yang gold ya, dan ada, nah ini sirih marble, sirih enjoy. Nah kalau yang ini, nah ini yang bedanya, ini bukan sirih yang hitam ini adalah philodendron michan. Nah seperti itu. Tuh, berarti lumayan banyak juga ya koleksinya. Lumayan, dan ada wishlist yang masih ada? Masih ada lagi wishlistnya. Selain kemarin yang kita udah hunting si Melanochrysum itu, nah, masih ada lagi, betul, Monstera deliciosa. Masih ada ya sahabat ya. Atau Borsigo ada. Kode ini ya. Kode ya bun ya. Aduh, iya. Oke. Dan Bunda tahu nggak, ini tuh sebenarnya hobi sekaligus investasi yang menguntungkan. Kenapa bisa dibilang investasi dari tanaman kayak gitu? Nah, karena begini Bunda. Misalkan ya, ini dia Philodendron Boromax variegata ini. Nah, sebelumnya Papa Dems ini beli masih kecil, belum sebesar ini, masih agak cuma beberapa daun gitu. Betul. Dan harganya itu sekitar waktu itu 100 sampai 150 ribu. Tapi kalau misalkan tanaman ini udah sehat, dia cepet banget kok numbuhnya. Nah, ini buktinya daunnya tuh cepet banget dan tunasnya juga cepet. Nah, kalau walaupun dia variegata ya. Walaupun dia variegata, betul. Asalkan udah sehat ya. Syaratnya medianya udah sehat. Betul. Nah, kalau misalkan sudah ada tunasnya, itu bisa kita propagasi, spread satu. Nah, si anaknya itu kita bisa jual sekitar 100 ribuan. Emaknya biarin, biar dia nunggu lagi. Gitu ya. Betul, jadi indukan. Biar dia produksi terus, muncul lagi 100 ribu lagi. Balik modal Bunda. Kan main cuan. Tetap ya. Betul. Oh iya Papa Dems. Sekarang mau tanya nih. Dari sekian banyak yang koleksi tanaman hiasnya Papa Dems, untuk saat ini yang jadi favorit itu yang mana? Oke, yang favorit ya. Nih. Nah, ini dia mana? Iya. Tuh, cakep ya. Ini adalah Syngonium Podophyllum albo variegata. Sama seperti yang si Brookele ini atau Brookele variegata, dan dia juga ada. Nah, ini dia. Apa tadi sebutannya albo ya? Albo, jadi setengah. Setengah putih, setengah hijau. Ini variegatanya. Tuh, cakep ya. Tuh, Papa dia tinggi-tinggi banget ya, ininya panjang-panjang banget. Oh iya, betul. Ini udah sehat Bunda. Karena daun aslinya yang ini. Pas beli ini berapa daun? Ini ada 3 daun. Oh, pas beli awalnya 3 daun. Betul. Jadi yang pertama, sorry agak begini dikit nggak apa-apa ya. Oh iya nggak. Yang ini biar kelihatan nih Papa Dems ya. Oke. Ini yang pertama ya. Ini yang mana? Bukan. Ini yang kedua. Yang ketiganya waktu itu gosong karena Papa Dems belum paham cara ngerawatnya. Bukan ini? Iya. Bunda, ini pelan-pelan. Hati-hati. Apa? Ya. Bukan yang ini? Bukan. Bukan yang ini. Nah, yang satu itu udah gosong. Nah, lalu dia daun keempatnya ini dia numbuh. Nah, yang albo. Tuh. Nah, barulah yang lain-lain. Dan semakin atas ya, semakin besar-besar tuh daunnya. Oh iya bener ya. Ukurannya semakin gede ya. Tuh. Nih, sahabat tuh. Ya. Tapi dia jaraknya memang agak jauh ya dari satu ini ke yang lainnya gitu. Iya. Agak jauh karena ya itu dia itu semakin atas semakin besar karena dikasih turus nih. Betul, kalau nggak dikasih turus biasanya nggak besar-besar seperti ini. Gitu. Karena si akar anginnya, nah ini ada akar angin Bunda. Nah, ini di sini. Oh iya. Akar angin. Nah ini kalau akar anginnya aktif, dia akan membantu untuk penyerapan nutrisi. Untuk Syngonium sendiri koleksinya punya berapa jenis? Sekarang Papa Dems punya Syngonium albo variegata, Syngonium yang green atau yang normal biasa aja, ada juga yang pink. Nah, pinknya ada 2, ada pink yang regular biasa sama pink yang mercy. Nah, satu lagi Bunda yang terakhir itu ada pink Syngonium Godzilla. Oh, yang kemarin. Betul. Itu kecil-kecil ya, itu unik tuh, ya. betul. Itu unik sebentar ya. Wah, nah, ini iya ya. Syngonium Godzilla. Ini unik Bun. Betul. Daunnya agak ya. Daunnya ngegulung gitu. Agak ngegulung, betul. Jadi kayak corong ya.
Oke, jeruk. Jadi, tapi dia bisa ngegedein juga kayak yang albo itu. Ini nggak bisa terlalu gede banget. Oh. Kalau ini. Tapi bisa lebih besar daripada ini. Bisa. Dari ini gitu ya, tapi tidak sebesar yang albo tadi. Betul, Bunda. Nah, ini udah mulai muncul tunas-tunas tuh ya. Tunas baru tuh. Dua tuh ya. Ada 2. Oh. Cuma bentuknya soalnya ini karena dia kan ngegulung, terus jadi ujungnya agak ini ya. Cuma jadi rentan ini nggak sih apa sih, karena ngegulung kan kayak ketutup ya, ketutup. Rentan apa hama ya, hamanya biasanya kan nggak kelihatan. Biasanya laba-laba. Laba-laba. Tapi kalau yang ini nggak serentan seperti tanaman si Melanochrysum. Biasanya kalau Melanochrysum itu dia kenanya spider mite tuh. Waduh, kalau udah ada spider mite bikin pusing tuh. Nah, kalau ini dia teksturnya coba dipegang nih. Tekstur daunnya dia agak keras. Tuh, jadi mudah-mudahan si spider mite ini giginya tumpul ya. Tumpul dia nggak bisa nembus jadinya. Seperti itu. Semoga bisa gede ya. Amin, mudah-mudahan. Biar lebih rimbun lagi gini. Ini unik banget loh Bunda. Dan ini jarang ada nih, langka ini. Iya, tuh. Soalnya lucu gitu ya. Lucu banget. Oke, dan ada lagi nih. Apa nih? Koleksi favoritnya Papa Dims. Apa lagi? Sebentar. Banyak ya ternyata ya. Carang. Nah, ini adalah Rhaphidophora tetrasperma. Ini juga udah gede-gede ya. Cakep ya. Ini pas beli berapa? Daunnya ada berapa? Daunnya ada 3 juga sama. 1, 2, ini. Sama ini? Ya. 1, 2 sama yang ini. Oh. Yang mana? Ya ini. Tuh. Nah, lalu dia sekarang makin atas daunnya makin besar ya. Ya. Tuh. Memang besar. Tipenya gitu ya? Tuh, ini bisa disebut juga Monstera mini, tapi jangan salah. Apa tuh? Dia genusnya bukan Monstera, tetap Rhaphidophora. Tapi memang si bentuk daunnya ini menyerupai Monstera yang belah-belah. Dan ini masih juvenil, Bun, masih remaja ya. Kalau misalkan sudah matur, dia mirip banget deh. Dia ada bolong-bolongnya juga di tengah-tengah sini nih. Ada bolong kayak Monstera deliciosa atau Borsidiana. Iya, ini masih remaja ini. Segini remaja ya hitungannya? Ya, segini remaja hitungannya. Ya, karena dia memang kecil bentuknya. Iya, dia daun-daun apa? Daun tuanya itu kecil ya daunnya, tapi makin kesini makin gede gitu. Nah, ini bukan daun tua sih sebenarnya, ini daun awal ya, daun pancing. Sebutannya daun pancing nih Bunda. Tuh, udah sehat ya. Tuh, mantap. Ya. Nah, terus Papa dia mau nanya juga nih. Iya. Apa untuk kisaran harga dari semua koleksi Papa Dims ya? Kisarannya dari harga berapa sampai harga berapa nih? Iya, dapurnya dibuka. Yang apa? Yang dimiliki Papa Dims sekarang gitu. Iya, biasanya. Tapi nggak ngurangin ini ya nanti ya. Jatah buat jajan ya. Tergantung ya, tergantung sikon dulu. Kita lihat dulu sikonnya. Oke, Bunda. Mau mulai dari yang mana dulu? Secara keseluruhan aja, maksudnya dari tanaman, semua tanaman hias ya Papa Dims punya tuh, itu kisaran harganya dari yang termurah tuh berapa, yang paling mahal tuh berapa? Dari yang paling murah sebenarnya nggak murah, gratis. Kebanyakan dikasih atau minta ya. Oke, dan untuk yang paling murah ada yang 5.000 ya. Ada 5.000, aduh beli. Nah beli. Itu yang beli ya? Yang 5.000 nggak beli, tapi dapat. Iya, gratis lagi. Iya. Oke, kalau yang beli itu waktu itu ada Aglonema butterfly, masih anakannya sekitar 50.000. Nah, kalau yang ini juga ini anakannya ini sekitar 50 sampai 60.000. Ini pincongo. Nah, ini kalau untuk yang Florida Ghost, nah ini agak lumayan ya Bunda, ini sekitar 85 ya. Tuh, itu masih berapa daun ya? Dua daun ya waktu itu ya. Dan sekarang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dia akan terus bermutasi atau berevolusi nih. Bagusnya gitu nih kalau untuk Sprodegos. Dan bentuknya dia akan tuh
daunnya beda ya. Betul, daun satu sama lain beda ya. Karena ini masih daun anakan. Nanti kalau misalkan sudah remaja, dia bentuknya coklat. Dia kayak merpati, betul. Tapi bukan yang merpati ya. Ada juga jenis yang seperti ini sebutannya merpati. Nah itu yang agak terjangkau harganya. Kalau yang ini kalau sudah besar itu sekitar 250 sampai 350 ribuan. Nah sekarang Papa Dims, nah untuk sahabat-sahabat di rumah nih ya, yang buat pemula lah yang pengen apa ya, pengen mulai memelihara ya, memelihara koleksi lah gitu ya. Itu tipsnya atau yang pertama tuh yang harus diperhatiin tuh apa gitu? Bila kita mau merawat tanaman hias gitu. Oke. Yang pertama Bunda, harus niat dulu dari dalam hati ya. Karena gini, karena mereka ini kan makhluk hidup juga. Mereka punya nyawa juga nih, walaupun tanaman tumbuhan. Nah, kita itu merawatnya tuh harus dengan sepenuh hati dan harus ikhlas. Dan kalau memang kan sudah menyatu nih tanaman, itu kita kayak bisa ngobrol deh. Bisa diajak ngobrol ya? Betul, jadi kita kayak bisa diajak ngobrol. Misalkan aku nyiram nih ya, kebanyakan gitu, terus ada yang gosong-gosong atau gimana. Kalau nyiram kebanyakan kan itu nanti overwatering, biasanya akan menguning deh ujung-ujungnya. Nah itu di situ kalau pas aku ngeliat, aduh kesian ya kamu, berarti kamu nggak bisa terlalu banyak air seperti itu. Ada yang beberapa yang demen air dan ada yang tidak. Beda ya. Beda-beda. Nah, jadi sebaiknya pada saat kita beli tanaman hias, kita tanya aja sama si abangnya. Si abang penjualnya itu, "Bang, saya pengen tanaman indoor atau saya pengen tanaman outdoor." Nah, itu karena berbeda. Indoor dan outdoor perlakuannya beda. Jadi langsung tanya aja. Tanya aja sama si penjualnya itu. Pertama, indoor atau outdoor. Kedua, tanya langsung bagaimana cara penyiramannya, intensitasnya berapa kali sehari ya. Terus kalau untuk pencahayaan, nah itu kan juga kalau misalnya outdoor ya dia bisa terkena matahari langsung. Kalau indoor itu nggak bisa. Jadi jangan salah tuh. Nah, tanya seperti itu. Lalu intensitas untuk pupuknya tuh berapa lama sekali sih, dan yang paling penting media tanam. Nah, karena setiap tanaman itu agak berbeda-beda Bunda. Gitu. Nah, sama ya? Nggak sama. Nah, Papa Dim juga udah bikin nih video-video cara merawat tanaman. Ada juga. Betul, di sini Bunda. Jadi bisa dilihat untuk yang mau memulai merawat tanaman hias ya. Gitu. Promosi lagi ya. Nggak apa-apa lah ya. Banyak iklannya nih ya. Oke Bunda, jadi kalau misalkan suaminya beli tanaman hias, nah diizinin nggak Bu ya? Kira-kira diizinin nggak ya? Setelah tahu ya manfaatnya seperti apa, dan bisa juga ini dijadikan investasi. Dilihat dulu ya. Dilihat dulu kondisinya, tanamannya kayak gimana gitu. Nah Bunda, kalau Bunda sendiri ya, lebih suka yang mana dari 4 tanaman ini? Dari 4 jenis ini? Aku lebih suka yang ini sih. Oh ini ya, Syngonium Godzilla ya. Kenapa nih kira-kira? Gak tahu kenapa ini, apa karena dia masih kecil ya. Cuma ini daunnya kecil, jadi imut-imut gitu loh. Imut-imut ya. Terus juga kan daunnya nggak gulung. Gitu. Nggak biasanya ya gulung gitu. Kayak terus gini ini kan lumayan udah rimbun gitu ya. Jadi dilihatnya cantik gitu. Cantik, oke Bunda. Karena Bunda suka sama yang ini. Nah oke, untuk next podcast kita akan membahas tips cara perawatan Syngonium ala Papa Dims. Oh gitu. Untuk tips Syngonium ala Papa Dims ini berarti ada beberapa jenis juga ya yang udah dipunya ya? Ya, nanti kita unjukin ya. Oke sahabat, semoga video kali ini bermanfaat untuk semua pecinta tanaman hias. Dan untuk para pemula yang mau memulai menanam tanaman hias, jangan takut gitu. Tetap ya, karena ini kan manfaatnya juga banyak gitu. Betul. Untuk tipsnya udah ada dari channel Papa Dims ya, jadi bisa ditonton juga. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Salam satu hobi, salam lestari. Salam satu hobi, salam lestari. See you on the next video. Bye bye.